Jadi kita akan mulakan dengan isu berkaitan investigative judgment ataupun pemeriksaan penghakiman. Jadi kita akan mulakan mengenai pengertian doktrin untuk penghakiman penyesatan ataupun investigative judgment ini. Ya, sememangnya memang salah satu doktrin gereja Seventh-day Adventist yang banyak dipersoalkan ialah tentang pandangan atau view kita tentang investigative judgment atau pemeriksaan penghakiman. Satu proses penghakiman yang berjalan di surga yang kita percaya telah bermula pada tahun 1844. Ini adalah satu fasa penting dalam pelayanan Yesus sebagai imam besar di tempat kudus surgawi. Penghakiman ini bukan untuk memberi maklumat kepada Tuhan tentang siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat, karena Dia mengetahui segala-galanya. Tetapi proses ini adalah satu pelayanan untuk menunjukkan keadilan dan kesetiaan. Vindicating God, dia bilang bahasa Inggris, kesetiaan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Dalam proses ini, rekod kehidupan semua orang yang pernah mengaku percaya kepada Tuhan akan diperiksa, ditinjau untuk menentukan siapa yang benar-benar telah menerima pengampunan dosa melalui darah Yesus Kristus dan layak untuk menerima hidup yang kekal apabila Yesus datang kembali. Proses ini digambarkan secara simbolik oleh pelayanan tahunan para imam besar di tempat Maha Kudus dalam Bait Suci Israel yang disebutkan di dalam Imamat pasal 16 yang dikenali sebagai Hari Pendamaian atau Yom Kippur. Ini juga menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya soal pengakuan lisan, tetapi hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan. Ajaran ini atau doktrin ini membangkitkan kesadaran tentang tanggung jawab moral dan pentingnya hidup dalam pertobatan dan penurutan kepada perintah Tuhan pada sepanjang hidup, sepanjang masa. Jadi dalam kata lain, pelayanan Kristus di sini adalah menentukan nasib orang yang sudah mati. Ini yang sudah mati, yang sekarang ini. Dan mengundang seberapa ramai orang yang masih hidup untuk datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Seberapa banyak orang yang boleh diselamatkan di kalangan orang-orang yang masih hidup. Jadi inilah sebenarnya maksud ini investigative judgment, yaitu menentukan, memberikan peluang kepada seberapa ramai orang yang masih hidup untuk datang kepada Kristus. Jadi itu penjelasan tentang soalan yang tadi. Sekarang untuk soalan kedua, adakah doktrin ini mempunyai sokongan mana-mana ayat di dalam Alkitab? Ya, sudah tentu. Mari kita lihat dalam satu nubuatan yang ditulis di dalam Daniel 8 ayat 14 seperti berikut. Hingga 2300 petang dan pagi, kemudian tempat kudus itu akan dipulihkan. Sebenarnya Adventist mentafsir petang dan pagi sebagai satu hari, menjadikan jumlah 2300 hari nubuat atau 2300 tahun literal. Ini kita menggunakan prinsip nubuatan satu hari untuk satu tahun dalam nubuat seperti di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan juga Yehezkiel 4 ayat 16. Permulaan tempo ini ditetapkan pada tahun 457 sebelum Masehi. Tahun di mana perintah untuk membangun semula Yerusalem dikeluarkan seperti yang disebutkan di dalam Ezra 7. Kalau dikira dari 2300 tahun dari 457 sebelum Masehi sampai pada tahun 1844 Masehi, pada masa itulah menurut Adventist pelayanan Yesus beralih dari tempat kudus ke tempat Maha Kudus di Bait Suci Surgawi. Dan disinilah pemeriksaan penghakiman bermula. Ini bukan penghakiman untuk menghukum sebenarnya, tetapi adalah satu fasa penyelidikan rekod kehidupan umat percaya sebelum kedatangan Yesus
kali yang kedua. Jadi tempat kudus yang disebut di dalam Daniel bukanlah tempat fisikal di bumi, tetapi tempat kudus surgawi di mana Yesus berhikmat sebagai imam besar. Maka pemulihan tempat kudus bermaksud memulihkan pelayanan pengantaraan dan sistem keadilan ilahi ataupun divine justice di surga. Nubuat ini menjadi asas doktrin pemeriksaan penghakiman yang unik di dalam kepercayaan gereja Seventh-day Adventist itu sendiri. Jadi ini bermakna Yesus kini melayani sebagai imam besar di syurga. Adakah terdapat dalam ayat dalam perjanjian baru yang menyokong pandangan ini? Sekali lagi, satu soalan yang baik. Untuk menjelaskan untuk menjelaskan pertanyaan ini, kita merujuk kepada Ibrani 8 ayat 1. Dan sebenarnya ada beberapa ayat lain lagi. Namun di sini menyatakan dengan jelas bahwa kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Juga di dalam ayat ini menegaskan bahwa Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya kini melayani sebagai imam besar dalam tempat kudus surgawi. Ini menggenapi bayangan pelayanan imam di dalam kemah suci perjanjian lama. Jadi pelayanan Yesus di surga terdiri daripada dua fasa. Pertama, pelayanan di tempat yang kudus, dan yang kedua ialah pelayanan di tempat yang maha kudus, yang tempat dia masuk sekarang ini. Seperti mana dalam bait suci bait suci imam, dulu dalam bait suci di bumi, imam masuk ke ruang yang maha kudus hanya setahun sekali untuk melakukan pendamaian bagi bangsa Israel. Demikian juga Yesus masuk fasa kedua pelayanannya pada tahun 1844 untuk memulakan pemeriksaan penghakiman sekali untuk sejarah dunia ini. Dalam pelayanan ini, Yesus tidak hanya mengampuni, menyediakan kesempatan bagi orang yang masih hidup untuk datang kepada Tuhan, tetapi juga menghakimi untuk menunjukkan siapa di kalangan yang sudah mati yang benar-benar telah menerima keselamatan. Jadi peranan Yesus sebagai imam besar memberi jaminan bahwa dia memahami penderitaan kita dan menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus di tempat yang maha kudus. Jadi doktrin ini menekankan kasih, keadilan, dan kesabaran Tuhan yang memberikan masa kepada setiap orang untuk bertobat sebelum keputusan akhir dibuat ataupun sebelum probation period, pintu kasihan ditutup. Jadi Yesus adalah imam besar kita yang setia, yang sedang bekerja bagi keselamatan umatnya saat sekarang ini. Jadi apabila Yesus keluar dari tempat bilik yang maha kudus ini, itu menandakan bahwa probationary period, kurnia kasih rahmat bagi manusia di dunia ini akan berakhir. Oke. Dan seterusnya, apakah implikasi rohani dan pengaruh terhadap amalan hidup umat Adventist? Pengajaran tentang pemeriksaan penghakiman membawa implikasi rohani yang besar bagi umat Seventh-day Adventist. Ia menekankan perlunya hidup dalam kesederhanaan, kesadaran bahwa kehidupan kita ini sedang berada di bawah penghakiman syurgawi. Ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi lebih kepada untuk mendorong umat untuk hidup dengan tekun, beriman, dan bertobat setiap hari. Kehidupan yang disucikan berlandaskan kasih dan penurutan kepada hukum Tuhan menjadi bukti kasih kita kepada Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Doktrin ini juga menekankan peranan perkabaran 3 malaikat yang ada di dalam Wahyu 14, di mana ia menyuruh umat manusia untuk takut akan Tuhan dan muliakan Dia, karena saat penghakimannya telah tiba. Ini adalah panggilan global untuk kembali kepada penyembahan sejati, yaitu memelihara Sabat sebagai tanda kesetiaan dan meninggalkan penyembahan yang palsu. Ia juga mendorong umat Advent untuk hidup dalam kesederhanaan, menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus,
serta menjadi saksi yang aktif dalam memberikan Injil kekal. Pemeriksaan penghakiman juga memberikan harapan, karena kita tahu bahwa Kristus adalah pembela kita yang masih berada di dalam bilik yang maha kudus. Mereka yang tinggal di dalam Kristus berjalan bersamanya setiap hari, tidak perlu takut akan penghakiman. Sebaliknya, mereka boleh bersukacita di dalam pengharapan dalam memiliki keselamatan kekal apabila Yesus datang kembali. Jadi, yang penting di sini adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Yesus.